Shalom. Puji Tuhan, kita menerima lawatan Tuhan. Kalau ada yang tadi datang tidak terlambat, ketika kita berdoa saya melihat di depan ini seperti sayap kerubim, ya, yang seperti di tabut perjanjian. Tetapi tempat ini tidak cukup untuk memuat satu sayap saja dari kerubin itu. Tidak cukup untuk sayap dua kerubim. Satu saja tidak cukup. Saya percaya juga sidang jemaat engkau yang bergelut dengan jantung yang kadang tidak teratur, kadang begitu cepat kemudian normal lagi. Saya percaya pagi ini engkau disembuhkan. Ada perut yang begitu keras terasa dan Tuhan juga katakan Tuhan menyembuhkan pagi hari ini. Ada seorang bapak yang lututnya bagian belakangnya sepertinya seringkali terkunci. Dan Tuhan membuat lutut itu kembali terlepas dan menjadi lancar kembali. Kuasa Tuhan nyata dan itu akan berkelanjutan. Mari kita melihat dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kalau Anda berdiri di tempat ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Sangat kuat. Sepertinya pagi ini hadirat Tuhan akan terus menjamah kita. Hadirat-Mu Tuhan. Banyak hal Tuhan akan kerjakan di hati kita pagi hari ini. Hati yang tidak bisa diubahkan dengan bentaan-bentaan, dengan nasihat-nasihat. Hati itu akan diubahkan dengan belayan lembut dari Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Wahyu pasal yang pertama ayat 17. Ketika aku melihat Dia, Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Nah, 3 ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat dahsyat. Yesus bangkit dan jelas bahwa Yesus yang bangkit ini akan datang untuk kedua kalinya.
Bahkan ayat yang ke-7 mengatakan begini, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Ya. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Jadi Yesus yang sudah bangkit ini naik ke surga. Yesus ini juga yang akan datang kembali. Dan orang-orang mengenal bahwa dia adalah Yesus yang pernah ditikam, pernah mati di atas kayu salib dan dibangkitkan. Mereka mengenal. Sekarang Yesus datang kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan dikatakan ketika aku, Yohanes, melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Sidang jemaat, kedatangan Tuhan itu akan membawa atmosfer yang sangat dahsyat sehingga orang yang berhadapan dengan dia, orang yang melihat dia, mau tidak mau, pasti tersungkur. Tidak mungkin ketika Yesus datang dengan kemuliaannya, kita bisa santai-santai saja ada di hadapannya. Tidak mungkin. Ingat bagaimana ketika Gideon bertemu dengan malaikat, dia gemetar. Ingat bagaimana ketika Musa bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Dikatakan itu seperti orang yang mau mati karena ketakutan. Ya. Bagaimana Daniel yang sampai sakit beberapa hari karena begitu takutnya dia di hadapan Tuhan. Dan sekarang kita melihat Yohanes, murid yang sangat dikasihi. Ya. Aku melihat dia. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Sidang jemaat, mari kita semua bersama-sama berdoa seperti Rasul Paulus. Yang ku kehendaki hanyalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Aku melihat dia, bukankah ayat ini sangat luar biasa? Aku melihat dia. Jemaat GPPS Pamekasan melihat Yesus yang hadir. Saya melihat sayap malaikat yang begitu besar, begitu gagah, begitu anggun, begitu mulia. Dan saya merasakan hadirat Tuhan itu. Dan ketika hadirat Tuhan dinyatakan, mata rohani kita akan terbuka. Semua rahasia akan tersingkapkan di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan yang sangat luar biasa ini. Aku melihat dia. Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi aku meletakkan tangan, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut. Jangan takut. Sidang jemaat, saya merasakan begini tadi. Saya ingat, seringkali orang-orang itu kalau saya melayani di luar kota bertanya, ada doa Pak? Dan saya dengan PD-nya mengatakan tidak ada. Kami hanya ada doa, ibadah doa hari Kamis. Dan tadi saya merasa Tuhan berkata begini. Ibadah doa bahkan tidak perlu ada seandainya jemaatku 1 jam sebelum ibadah sudah dan berdoa bersama. Tetapi yang lebih spesifik, Tuhan berkata, persiapkan umatku dengan persekutuan
denganku 2-3 jam setiap hari. Dan ini bukan hanya berdoa, dikatakan 3 jam itu apakah Anda akan isi dengan doa, apakah Anda akan isi dengan membaca Alkitab, apakah Anda hanya menyanyikan lagu-lagu pujian penyembahan untuk Tuhan. Ini fleksibel. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kita menggunakan waktu 2-3 jam terhubung setiap hari dengan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita tanggulangi ke depannya, kecuali Tuhan turut campur tangan dalam hidup kita. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Anda bisa bayangkan ini seperti apa hadirat Tuhan. Bisa bayangkan kalau hadirat Tuhan ini dinyatakan di kota Pamekasan. Bisa bayangkan ketika Anda membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Saya membaca kisah dari Kathryn Kuhlman. Bagaimana ketika dia hanya melewati koki-koki di restoran, di sebuah restoran. Koki-koki itu bisa tumbang. Ya. Tanpa penginjilan, mereka terjatuh. Bagaimana Charles Finney di sebuah pabrik, dia hanya melihat seorang wanita karyawan di pabrik sedang memasukkan benang ke dalam jarum. Dan ketika Charles Finney ini memandang perempuan itu memandang Charles Finney, maka perempuan ini mulai bergetar dan mulai menangis. Dan kemudian orang-orang di sekelilingnya menangis dan semuanya menangis dan kebangunan rohani terjadi. Dikatakan kalau Anda pernah membaca pengalaman dari Charles Finney, bahwa kalau dia mau KKR, ketika dia datang ke kota yang di mana dia akan datang, akan mengadakan KKR. 20 kilometer sebelum dia sampai ke kota itu sudah dipenuhi dengan pertobatan. Orang di jalan-jalan sudah meratap. 20 kilometer, bisa bayangkan hadirat Tuhan yang dibawa oleh dia. Bisa berpengaruh sampai 20 kilometer, bisa dirasakan. Penghiburan saya adalah kalau itu terjadi di sekitar tahun 1800-1900, apalagi di akhir zaman ini. Sidang jemaat, mari persiapkan diri kita semua dengan hal-hal yang besar yang Tuhan persiapkan. Bukan hanya semata-mata untuk kepentingan kedagingan kita, yang hanya sementara. Biarlah kita mengerjakan hal-hal yang kekal yang akan terus kita nikmati pada akhirnya. Jangan takut dikatakan. Yesus bangkit dan dia mengatakan jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jangan takut. Banyak orang itu takut karena pernah mempunyai pengalaman masa lalu yang menakutkan. Anda melihat ada orang-orang yang takut pada ketinggian. Itu kalau dibawa ke tempat yang tinggi dan harus jalan di jembatan kaca. Orang itu sudah tahu tidak mungkin jatuh, tapi tetap aja gemetar. Ya. Bukankah hal ini disebabkan pengalaman masa yang lalu? Masa lampaunya. Ada orang yang takut karena kucing sekarang. Kenapa? Karena pernah digigit atau dicakar oleh kucing. Anda pikir bahwa ini pengalaman normal. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus bangkit menyelesaikan pengalaman masa lalumu. Karena di sini dikatakan jangan takut. Kejadian yang awal Tuhan selesaikan. Bahkan banyak dari kita mungkin takut ekonomi nanti ke depannya bagaimana ya. Kesehatan ke depannya bagaimana ya.
perhatikan, jangan takut. Dari awal, dari dahulu sampai yang akan datang, aku menyertai engkau. Itulah kuasa kebangkitan Kristus. Oleh karena itu tidak cukup hanya sekedar tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Kita harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus ini. Bahwa Yesus mati untuk menyelesaikan pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang menyedihkan, yang membuat engkau trauma di masa lalu. Yesus mati untuk itu. Dan bisakah Anda mendengar Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Semua masalahmu yang disebabkan pengalaman-pengalaman masa lalu sudah selesai. Sekarang jangan takut lagi. Bahkan ke depannya apapun yang orang beritakan, apapun yang akan terjadi, apapun prediksi dari ahli-ahli, biarlah engkau mendengarkan suara ini sekali lagi. Jangan takut. Sebab di masa lalu Yesus sudah menyelesaikan. Di masa depan engkau harus melihat bahwa ada Yesus di masa depan kita. Bisakah Anda membayangkan? Mau penyakit apapun di hadapan Yesus semuanya musnah. Bisakah Anda membayangkan dua orang yang mengepung kita dan Anda melihat Yesus atau malaikatnya ada di depan kita menghalang-halangi? Saya membaca sebuah buku yaitu Hubungan Intim dengan Tuhan. Dan hamba Tuhan ini mengajarkan begini. Ketika berdoa, dia akan menyembah, mengakui kebesaran Tuhan, dia akan bersyukur segala hal, dia ucapkan syukur, dia mulai bersyafaat dan katakan begini. Dan yang terpenting adalah memvisualisasikan hadirat Tuhan, tahta Tuhan. Bagaimana kita membayangkan kita ada di hadapan tahta kasih karunia itu. Bukankah seringkali ketika kita berdoa yang kita lihat hanya gelap aja karena mata kita merem? Pernahkah kita memvisualisasikan, mengimajinasikan bahwa kita ada di hadapan tahta Allah? Bahwa kita menyembah di surga bersama para malaikat. Pernahkah kita membayangkan itu? Dan hamba Tuhan ini mengatakan, dan bagi saya ini adalah hal yang terpenting di dalam doa. Dia bilang. Sidang jemaat, mari kita terus meningkatkan kerohanian kita. Jangan takut, aku adalah yang awal. Kalau saya sederhanakan, pengalaman-pengalaman masa lalumu, Tuhan ada di sana. Dan yang akhir, pengalaman-pengalaman di masa depan, Tuhan tetap ada di sana bersama kita. Sehingga ayat ini mengatakan, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada. Ya. Jangan takut. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Bagi yang takut kepada kematian, lihat juga bahwa Tuhan katakan, aku sudah pernah mati. Tidak masalah tuh, sekarang aku bangkit lagi, aku hidup. Sidang jemaat, seandainya kita mengalami kematian, yakinlah bahwa kematian itu tidak akan membawa kita kepada neraka. Kematian itu hanya akan membawa kita masuk ke dalam pelukan Bapa di sorga. Bisakah Anda membayangkan bahwa kematian itu seperti seorang anak yang dimanja oleh seorang ayahnya, dan setelah beberapa waktu tidak bertemu, sekarang ayahnya datang dan anak yang manja ini langsung lari dan lompat ke pelukan ayahnya.
Itulah kematian bagi orang Kristen. Sehingga Yesus katakan jangan takut. Dikatakan yang hidup, aku telah mati. Dan kematian yang dialami Yesus tidak membawa Yesus terus dalam kematian. Dan Yesus dikatakan bahwa dia adalah yang sulung. Kalau ada yang sulung berarti kita atau ada pengikut-pengikutnya. Ya kan, adik-adiknya ada. Untung tidak dikatakan akulah yang tunggal. Enggak. Kalau yang tunggal repot kita semua. Akulah yang sulung. Ya. Sehingga pasti ada adik-adiknya. Dan bahkan adik-adik ini dikatakan ketika kita bertumbuh terus, maka kita akan sampai ke dalam tingkatan tertentu yang disebut sebagai tingkatan anak sulung. Inilah kekristenan. Bahwa kekristenan bukan hanya datang ke gereja dan menyanyi, mendengarkan firman dan pulang. Kekristenan adalah perjalanan perubahan hidup, terus proses demi proses menjadi sama seperti Yesus. Aku yang hidup, aku telah mati. Orang-orang takut untuk mati, tetapi lihat, Yesus berkata, aku telah mati. Nah, berarti sudah dilalui. Untuk melalui kematian dan bangkit kembali, hanya Yesus yang tahu caranya. Tidak ada satupun tokoh agama yang pernah mengalami kematian dan bangkit kembali. Tidak ada sampai saat ini. Bahkan semua tokoh agama pun akan bangkit untuk dihakimi seandainya mereka nanti bangkit. Tetapi Yesus bangkit untuk menghakimi. Wow, tidak ada duanya. Saya tekankan, tidak ada duanya. Mau bicara soal iman, Yesus pernah disalibkan, mati dan bangkit kembali. Saksinya 500 orang dan bisa terjadi itu sampai 500 orang terjadi selama 40 hari. Bisa bayangkan. Bagaimana bisa kita mengatakan itu hayalan? Ya. Bagaimana bisa? Itu adalah kenyataan. Ada bukti sejarahnya. Dan orang yang pernah mengalami kematian ini juga mengatakan, yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Anda bisa membayangkan tidak ada tersirat sedikit pun dalam perkataan ini. Ada rasa takut sedikit saja, tidak ada. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Loh, istilahnya gampangnya Yesus pamer tentang kebangkitannya. Kita kan pamer biasanya baju baru, kalau waktu sekolah dulu kan sepatu baru kan. Kalau sudah pakai sepatu baru kan jalannya agak dikeraskan kan. Zaman saya, kalau sekarang kan sudah banyak sepatu. Ya. Paling kalau sekarang bukan zamannya, bukan suaranya yang keras, mereknya yang dikasih tahu. Ya. Tetapi Yesus pamernya adalah kebangkitannya. Lihat, ini aku hidup. Bisa bayangkan bagaimana Yesus memamerkan kebangkitannya ini? Lihat dari berbagai sisi. Lihat dari berbagai sudut. Engkau tidak percaya. Bahkan kepada Thomas, kau tidak percaya. Nih lihat. Ayo cucukkan tanganmu ke dalam lubang paku ini. Cucukkan. Bahwa kebangkitan Yesus terbukti. Lalu, mengapa kita harus mengikuti siapapun itu
yang menjanjikan kebangkitan sedangkan mereka mati dan belum bangkit. Dari sisi alamiahnya, bukankah yang pintar itu adalah orang yang percaya kepada orang yang sudah pernah mati dan bangkit? Loh, itu secara alaminya. Ya. Jadi mari kita lihat ini loh Yesus yang bangkit, yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah dengan teliti. Lihatlah dari berbagai sudut. Lihatlah dari berbagai sisi. Kalau tidak percaya, ini pegang aku. Ya kan? Bahasanya kan gitu. Aku hidup. Bisa dibuktikan. Aku hidup. Ya. Bisa dibuktikan bahwa Yesus hidup. Bisa. Dengan apa? Perubahan hidup kita yang menurut orang tidak mungkin berubah. Ternyata kita bisa berubah. Aku hidup sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Catat ini. Sampai selama-lamanya. Tuhan akan menyertai kita. Mau di bumi, mau di surga. Tuhan menyertai kita. Sampai selama-lamanya. Dan luar biasanya penyertaan Tuhan. Bukan sampai kita mati saja. Tetapi penyertaan Tuhan adalah karena Tuhan menyertai kita, maka kita akan hidup sampai selama-lamanya. Tuhan tidak menyertai kita hanya sepanjang hidup kita. Tetapi Tuhan menyertai kita sampai kita hidup selama-lamanya. Perhatikan ini. Bahwa Tuhan menyertai kita sampai kita hidup selama-lamanya. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan hidup sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan yang membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Uang kita tidak akan membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Dengarkan ini. Ilmu kita tidak akan membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Tetapi penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan akan membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sidang jemaat, sebelum Yesus merebut kunci maut, setan bisa mencabut nyawa manusia kapan saja semaunya dia. Tetapi sekarang kuncinya ada di Yesus. Seandainya setan mau mencabut nyawa, dia harus datang kepada Yesus, minta izin. Dan saya mau katakan, kita berandai-andai. Seandainya setan mau mencabut nyawa kita, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mencabut nyawa orang itu. Tolong kuncinya. Dan Tuhan berkata, tidak. Tahun depan dia masih punya rencana, aku punya rencana untuk dikerjakan olehnya. Engkau tidak bisa mencabutnya. Dan Tuhan berkata, umur manusia 120 tahun saja. Baca kitab Kejadian, jangan baca kitab Mazmur sekarang. Kitab Kejadian mengatakan, itu di pihak Tuhan, perhatikan. Umur manusia 120 tahun. Bagi Tuhan saja. Bagi kita kan, wow, bahkan kita sekarang sampai dalam taraf mustahil. Tetapi dari pihak Tuhan dikatakan saja. Bisakah kita mulai menselaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan?
pikiran Tuhan. Bahkan seandainya kita mau percaya 120 tahun. Pasti nanti penuh sakit itu, penyakit. Itu sebetulnya tidak ada loh dalam rencana Tuhan, itu pikiran manusia biasa. Pikiran manusia yang mengenal akan rencana Tuhan, hati Tuhan. Akan mengetahui bahwa kalau kita diberi panjang umur, maka Tuhan juga memperlengkapi dengan kesehatan dan kekuatan. Aku memegang segala kunci maut. Segala kunci maut. Kunci maut karena apa? Kecelakaan dipegang oleh Tuhan. Sudahlah, yang sederhana aja kan kita berpikir. Nggak usah nyelidiki kunci maut di neraka itu apa aja. Nggak usah. Ya, nggak usah ke neraka ya. Takut nggak ketemu pintu keluarnya. Ya. Segala kunci maut. Kunci maut karena penyakit, kunci maut karena kelaparan, kunci maut karena perang. Segala kunci mautnya dipegang Tuhan. Segala kunci maut dan kerajaan maut. Mau kerajaan maut yang dikuasai oleh Raja Kura-Kura, Raja Ular, Raja Naga, sebagainya, semuanya ada di dalam tangan Tuhan sekarang. Banyak dewa-dewa, banyak ilah-ilah, dan mereka semua mempunyai kerajaan. Tetapi saya mau katakan, semua kuncinya ada di tangan Tuhan sekarang. Dulu mereka punya kunci masing-masing, tetapi sekarang semua kuncinya ada di tangan Tuhan. Anda tidak perlu takut. Oleh karena itu dengarkan lagi perkataan ini. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku menyertai engkau sampai selama-lamanya. Jangan takut. Saya takut dengan penyakit, Pak. Jangan takut, penyertaan Tuhan akan menjauhkan, akan membuat penyakit itu lari. Aku takut, Pak. Aku takut dengan kematian. Jangan takut. Tuhan berkata, aku sudah mati. Tidak masalah tuh. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Sudah bosan mati, 3 hari aja ya cukup ya tamasya ya. Sekarang bangkit lagi. Namun aku hidup kata Tuhan. Tidak ada yang bisa mencegah Tuhan. Ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jangan takut. Ingat Mazmur 25 mengatakan bahwa Tuhan memberitahukan rahasianya kepada orang yang karib, yang takut akan Dia. Dan di sini dikatakan tuliskanlah apa yang telah kau lihat, ya. Apa yang telah engkau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Bahwa Tuhan memberitahukan kalau kita ada yang tidak mengerti sekarang, tanya ke Tuhan, Tuhan beritahu. Kalau kita ingin tahu yang akan datang, jangan pergi ke paranormal, tanya ke Tuhan, Tuhan akan beritahu. Karena tidak ada satu pribadi pun kecuali Tuhan yang hidup di masa yang akan datang. Semuanya hidup di masa lalu dan sekarang. Tetapi Tuhan hidup di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga untuk mengetahui masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Karena Dia ada di masa depan, dan sudah ada di masa depan, dan akan ada di masa depan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan. Sangat penting.
Karena Tuhan akan mengatakan, kalau istilah saya, sekarang waktu kita bersekutu dengan Tuhan, catat ya, bukankah ini yang terjadi sekarang, yang kamu alami, ini ada dalam rencanaku. Dan aku akan melakukan ini, rencanaku ke depannya, ini buat kamu. Ini yang akan terjadi secara umum, catat. Dan kita mengetahui apa yang akan terjadi. Sayangnya, sedikit umat Tuhan yang mau menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Sedikit umat Tuhan yang sampai dalam taraf mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Tahu Yesus bangkit banyak. Ya. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus sedikit. Kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu tuliskanlah apa yang telah engkau lihat. Kita semua mungkin sudah mengalami sekarang. Ya, yang telah kita lihat. Baik yang terjadi sekarang, kita sampai di sini. Maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan kita harus mendekat untuk tahu yang akan terjadi sesudah ini. Maka kita harus dekat dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi sesudah ini pun tidak perlu kita takutkan. Kenapa? Karena Tuhan berfirman, jangan takut. Sehingga kita tidak perlu takut pada apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan berfirman, jangan takut. Masih kurang lega, aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Sehingga kita mengerti betapa luar biasanya kuasa kebangkitan Kristus. Dia menyelesaikan masalah-masalah kita yang masa lalu. Dia ada bersama kita juga sekarang. Dan dia akan ada selalu bersama kita di masa yang akan datang. Di bumi Tuhan sertai. Di dalam kekekalan, ingat kunci-kuncinya semuanya ada di tangan Tuhan. Semuanya Tuhan yang pegang. Sehingga pada akhirnya saya mau mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran kita sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.